Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Ramadan. Dan saya Gatot Sugiarto. Di sini kami siswa dari SMKN 1 Ngelega. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi PPTP server. Apa sih itu PPTP server? PPTP server adalah sebuah fitur dari Mikrotik, yaitu tentang tunnel, yang dimana kita bisa membuat jalur secara virtual. Untuk contoh kasusnya seperti apa, kita bisa lihat pada topologi. Di sini saya memiliki beberapa router, yang dimana pada router yang pertama di sini router pusat, atau kita ibaratkan sebagai kantor pusat. Nah, lalu kita di sini memiliki router klien, dan kita memiliki dua. Di sini kita ibaratkan sebagai kantor cabang. Nah, dalam sebuah studi kasus, kita ingin kantor pusat kita ingin terhubung dengan router cabang kita. Kita semisalkan router pusat kita berada di Jakarta, dan router klien 1 berada di Malang, dan router klien 2 berada di Surabaya. Nah, kita tidak mungkin untuk menggunakan kabel karena jaraknya yang begitu jauh. Maka dari itu, pada fitur Mikrotik ini kita bisa membuat jalur VPN. Untuk konfigurasinya bagaimana? Kita langsung saja kita masuk ke router pusat terlebih dahulu. Ke router pusat, tentunya di sini jika kita ingin membuat sebuah VPN, tentunya kita harus memiliki IP public. Kita cek terlebih dahulu IP public. Nah, di sini kita sudah mempunyai, yaitu 10.102.1.6. Nah, untuk selanjutnya kita konfigurasi VPN-nya. Kita masuk ke menu PPP, lalu kita pilih PPTP server. Selanjutnya kita klik centang di sini, lalu kita apply dan OK. Nah, jika sudah, selanjutnya jika kita lihat pada topologi, kita di sini memiliki lebih dari satu klien. Maka dari itu, kita tentunya sebelum membuat konfigurasi tunnel, kita di sini membuat secret. Kita coba cek terlebih dahulu. Di sini kita harus memasukkan lokal dan remote address. Nah, bisa kita lihat di topologi kita memiliki lebih dari satu klien. Maka dari itu, agar kita tidak membuat secret lagi, kita bisa membuat profile baru. Nah, kita masuk ke IP pool terlebih dahulu untuk membuat rentang IP dari sisi remote addressnya. Kita masuk ke IP pool, kita add, kita kasih nama pool VN di sini. Untuk rentang IP-nya saya mau masukkan 172.168.1.2 sampai 172.168.1.4. Kita ibaratkan seperti ini. Kita oke. Nah, selanjutnya kita buat profilnya di sini. Untuk local address kita isikan 172.168.1.1. Lalu untuk remote-nya kita isikan pool yang tadi. Jika sudah, kita apply, kita oke. Selanjutnya kita buat secretnya. Kita tinggal add, lalu kita untuk name, ini adalah username yang akan digunakan untuk dari kliennya. Saya mau isikan PPTP. Untuk password kita samakan saja PPTP. Kita lihat dulu. Untuk service, secara defaultnya ini kita juga bisa menspesifikkan dengan cara klik PPTP. Untuk profile kita pilih profile 1. Nah, di sini kita tidak perlu menambahkan local address dan remote address dalam secret, karena sebelumnya kita telah buat lokal dan remote addressnya dalam profil. Kita apply, oke. Di sini konfigurasi untuk PPTP server sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut konfigurasi dari sisi kliennya. Kita di sini cukup mendial out. Untuk caranya
kita masuk ke menu PPP dan kita klik add. Di sini ada banyak sekali dan kita pilih PPTP client. Untuk connect to kita isikan IP publicnya. Kita lihat dulu IP publicnya berapa. IP address. Nah, kita memiliki 10.102.1.6. Kita copy saja. Jika sudah, kita masukkan dalam parameter connect to ini. Untuk username kita masukkan yang telah kita setting, yaitu bbdb. Untuk passwordnya bbdb. Ini kita apply oke. Di sini otomatis telah tersambung. Selanjutnya kita juga buat dari router yang satunya. Kita masuk, kita langsung menuju ke menu PPP, lalu interface kita klik add, kita pilih PPTP client. Untuk connect to sama kita isikan IP public dari sisi servernya. Untuk user name kita isikan PPTP, passwordnya juga PPTP. Pilih oke. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul R yang berarti running. Ini menandakan bahwa untuk tunnelnya ini sudah berhasil. Kita lihat dalam IP address, kita mendapatkan IP yang sesuai yang telah kita setting pada IP pool. Nah, di sini kita coba ping apakah sudah bisa berkomunikasi. Kontrol. Kita ping ke 172.168.1.1. Ping 172.168.1.1. Nah, sudah bisa ya. Nah, kita lihat topologi lagi. Nah, di sini dalam pembuatan jalur sudah selesai. Nah, namun kita bisa lihat masing-masing router ini memiliki IP lokal dan kita menginginkan bahwa klien yang berada di Jakarta ingin berkomunikasi dengan klien yang ada di Malang dan berada di Surabaya. Nah, kita bisa menggunakan routing. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana akan dijelaskan dengan teman saya. Oke, baik. Nah, pada topologi ini, pada yang dijelaskan teman saya tadi, untuk konfigurasi tunnel ini hanya menghubungkan routernya saja. Nah, jadi untuk kliennya ini belum bisa berkomunikasi satu sama lain. Jika kita uji coba, di sini coba kita cek. Nah, di sini saya ibaratkan IP dari bridge 1 ini sebagai klien dari router pusat. Di sini saya isikan IP dari 192.168.1.1. Oke. Untuk interface-nya pilih yang bridge. Sebentar. Untuk networknya juga sama 192.168.1.1. Apply lalu oke. Nah, jika kita cek pada router pada PC saya ini dari PC dari klien dari router klien 1. Jika kita cek IP-nya, di sini terdapat IP 192.168.2.254. Jika kita ngeping pada 192.168.1.1 yaitu IP dari router klien dari router pusat, maka hasilnya TTL. Nah, coba kita cek terlebih dahulu. Harusnya ini belum bisa ngeping ya. Kita coba cek dulu dari IP root-nya. IP root. Oh ya, maaf, ini terdapat jalur apa itu dari apa itu namanya default root ya, maka secara otomatis akan bisa ngeping. Coba kita matikan, tapi kalau kita matikan itu bisa mati ini.
Oh ya, kita bisa menggunakan fitur default root IP DHCP client. Coba kita matikan terlebih dahulu. No, mati nggak ini? Mudah-mudahan enggak ya. Oke, nggak mati ya. Kita cek dulu IP rootnya apa masih ada. Nah, untuk default rootnya sudah nggak ada. Coba kita ngepin lagi. Nah, di sini maka akan terdapat destination net unreachable. Nah, karena tadi router saya terhubung secara langsung, maka otomatis mendapatkan default root yang terhubung ke router pusat. Nah, mohon maaf, ini saya akan coba langsung ya. Nah, TCP lainnya juga akan mati jika kita tanpa menggunakan default root. Coba kita tambahkan lagi 10 10 10 1. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, running lagi. Jika kita cek, maka akan jalan seperti semula. Nah, pada masalah-masalah yang lainnya, pada di real lapangan, maka kita tidak akan bisa langsung terhubung ya menggunakan default root karena kita tidak terhubung secara langsung. Nah, untuk routingnya di sini saya akan jelaskan secara langsung. Oke, langsung saja kita pergi ke router pusat. Nah, untuk kalau router kita tidak terkoneksi secara langsung, nah misal router pusat ini berada di kantor pusat ini berada di Jakarta, lalu untuk kantor cabang 1 berada di Malang dan kantor cabang 2 berada di Surabaya. Nah, masalahnya ini kan tidak terhubung secara langsung. Jika terhubung secara langsung menggunakan kabel, itu pun terlalu jauh. Kita menggunakan tunnel. Nah, itu kan tidak terhubung secara langsung ya. Maka untuk seluruh klien itu tidak akan bisa ngeping atau tidak bisa berkomunikasi satu sama lain menggunakan default root pada kasus-kasus di real lapangan. Nah, di sini saya akan menggunakan yang terhubung secara langsung, tapi sama saja pada real lapangan. Di sini pada kita lihat tabel routing, di sini belum ada konfigurasi OSPF untuk routingnya. Nah, untuk konfigurasinya seperti berikut ini. Kita pergi ke routing, OSPF, lalu kita pergi ke network. Kita klik add, lalu kita masukkan IP yang menuju ke kantor cabang. Kita bisa coba cek pada IP root, menu IP root. Nah, di sini untuk kantor cabang 1 menggunakan IP 172 168 1.4. Di sini saya menggunakan area backbone. Lalu untuk kantor cabang 2 menggunakan IP 172 168 1.3. Area juga backbone. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan IP dari klien kantor pusat, yaitu bridge 1 menggunakan IP 192.168.1.1. Klik OK. Nah, di sini untuk konfigurasi routing pada kantor pusat sudah terbuat. Kita tinggal buat pada kantor cabang. Kita cek kantor cabang 1. Nah, sama masuk ke menu routing, lalu OSPF, klik add. Nah, kita cek dulu pada menu IP root, IP mana saja yang akan kita advertise. Nah, untuk kantor cabang 2 kita akan menggunakan ini untuk header 2 ini menuju PC yang saya gunakan, dan jalur PPTP servernya. Di sini kita tinggal masukkan saja jalur tunnelnya 172 168 1.1. Areanya backbone, klik OK. Lalu kita tambahkan IP network dari klien kantor cabang 1 192.168.2.0/24. Klik OK. Nah, untuk kantor cabang 1
untuk rule SPF nya sudah terbuat, kita tinggal buat yang kantor cabang 2. Untuk kantor cabang 2 di sini saya menggunakan kliennya, di sini saya menggunakan IP loopback yaitu 192.168.3.1. Oke, caranya sama, kita pergi ke menu routing lalu SPF. Bentar, di sini saya hapus terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk di kantor cabang 2 kita lihat IP mana saja yang akan kita advertise. IP root. Nah, yang akan saya advertise di sini saya ada dari interface bridge 1 dan PPTP tunnel. Di sini kita tinggal klik add, kita masukkan dulu pada IP PPTP-nya yaitu 172.168.1.1 areanya backbone. Lalu untuk IP kliennya 192.168.3.1. Oke. Nah, untuk konfigurasi OSPF kurang lebih seperti ini. Coba kita cek pada kantor pusat terlebih dahulu. Nah, di sini akan secara otomatis tertambah untuk IP-nya. Di sini ada IP dari kantor PC client 1, PC client dari kantor cabang 1 192.168.2.0. Lalu dan ada di sini IP jalur dari jalur tunnelnya. Oke, kita cek dulu di kantor cabang 1. Nah, di sini juga sudah tertambah. Ini untuk 172.168.1.3 ini kantor cabang 2. Lalu untuk ini kantor cabang ini sendiri ya, ini untuk IP sendiri, dan ini kantor cabang 1. Jika kita cek pada di sini juga sama, terdapat semua routingnya. Oke, untuk konfigurasi routing SPF kurang lebih seperti ini. Lalu saya akan melakukan limitasi bandwidth menggunakan dynamic VOS pada router pusat. Nah, karena jalurnya menggunakan tunnel di sini, untuk limitasi bandwidth saya menggunakan jalur tunnel. Caranya mudah, masuk ke menu PPP, lalu klik profile, lalu pada profile 1 ini, profile yang mengarah ke klien kantor cabang 1 dan kantor cabang 2. Di sini saya akan melimit bandwidth. Nah, untuk caranya pergi ke tab limit, lalu pada parameter rate limit RX dan TX nya di sini saya akan isikan 10 mega /10 mega untuk max limitnya. Lalu untuk 15 mega untuk burst limitnya. Lalu untuk 8 mega untuk burst thresholdnya. Lalu untuk 8 second untuk burst time-nya 1 priority, dan 3 mega untuk limit add-nya. Jika sudah, klik apply lalu oke. Nah, jika kita cek pada menu queue di sini belum tertambah, kita perlu mendisable dan enable pada menu routing tunnelnya. Coba kita disable dan enable terlebih dahulu. Lalu kita cek lagi. Nah, secara otomatis akan tertambah. Begitupun pada klien kantor cabang 2. Coba kita disable enable terlebih dahulu. Oke. Nah, secara otomatis akan tertambah juga.
cukup sekian pada video kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.